Halo teman-teman, bertemu kembali di channel Yanti Horror Story dengan judul Imah Leuweung yang ditulis oleh Dioseta. Yang ingin membacanya langsung bisa di Twitter beliau, dan jangan lupa di follow ya. Link saya sertakan di deskripsi. Yuk kita tonton videonya. Jangan lupa di subscribe, like dan komen, agar channel aku lebih berkembang. Sudah 1 minggu aku tinggal di kampung ini, Kampung Sukmaraya yang terletak di kaki Gunung Gede. Sebenarnya tujuanku ke sini adalah untuk mengurus berkas-berkas untuk persiapanku melamar kerja di kota asalku di Jogja. Dulu aku sempat tinggal cukup lama di sini, sampai akhirnya aku pulang ke Jogja dan belum sempat merubah berkas kependudukanku. Perkenalkan, namaku Danan Jaya Sambara, panggil Danan saja. Setelah lulus, aku bekerja di pabrik gula pamanku di area Klaten. Namun karena suatu hal, aku memutuskan untuk tidak bekerja lagi di tempat itu dan mencoba melamar di perusahaan swasta. Di kampung ini aku tinggal di rumah budeku, sebuah rumah di perkampungan yang cukup padat dengan pemandangan yang selalu membuatku rindu, yaitu sebuah pohon beringin besar yang selalu bisa dilihat dari sudut manapun kampung ini. Bahkan saat ini pun aku masih menatapnya dan ditemani secangkir kopi pahit dan sebatang rokok. Masuk, sudah mau maghrib. Tiba-tiba suara seorang ibu yang lewat memecah lamunanku. "J, Bu." Maksudnya, "Iya, Bu. Saya lupa, saya sedang tidak di Jogja." "Masnya bukan orang sini ya?" "Iya, Bu, saya dari Jogja," balasku. "Mas, di kampung ini kalau sudah maghrib langsung masuk ke rumah ya, jangan keluar-keluar. Habis ada insiden," cerita ibu itu. "Ya Bu, sudah diingatkan juga sama Bude. Terima kasih diingatkan," balasku. "Mangga, pamit ibu itu." Cerita ini memang sudah menyebar di seluruh kampung. Sudah hampir 1 bulan dibuat aturan tidak tertulis bahwa setelah maghrib warga dilarang keluar rumah. Berdasarkan cerita warga, sempat ada kejadian misterius di mana seorang anak hilang di kampung ini dan ditemukan tak bernyawa di pinggir sebuah sumur dengan kondisi tidak utuh, seolah diserang oleh hewan buas. Selain itu, ada saksi juga seorang pemuda yang diserang sesosok makhluk besar saat sedang berjaga malam. "Punten, Mas Danan sudah siap?" panggil Kang Asep, salah satu warga desa ini. "Sudah Kang, sebentar," jawabku. "Malam ini kita sudah janjian untuk melakukan sisir kampung bersama beberapa warga di sini. Bude Ranti memang memintaku untuk membantu warga sini untuk menyelesaikan masalah yang membuat desa ini menjadi sangat mencekam." "Yang ikut berapa orang Kang Asep?" tanyaku. "Hari ini cuma kita bertiga Mas. Begitu saya info Mas Danan mau ngecek ke Imah Leuweung, yang lain gak mau ikut," jawab Kang Asep. "Ya udah, gak apa-apa, toh kita cuma ngecek aja. Satu lagi siapa?" "Pak Kuswara, itu lagi ngabisin rokok dulu," lanjut Kang Asep. Pak Kuswara adalah salah satu sesepuh desa sini. Ia biasa dipercaya untuk mengatasi masalah-masalah yang berhubungan dengan hal gaib di desa ini. "Malam Pak Kus," sapaku. "Malam Mas Danan, sudah persiapan?" balas Pak Kuswara. "Sudah Pak, semoga gak ada halangan yang berarti. Ini coba Mas Danan pegang, nanti dibalikin ke saya setelah kembali dari Imah Leuweung," perintah Pak Kuswara sembari memberikan sebuah kujang kecil. Saya tahu dengan jelas bahwa ini adalah pusaka. Yang saya khawatirkan, jangan sampai energi di kujang ini bentrok dengan energi yang ada pada saya. Namun saya tetap menerimanya karena Pak Kuswara pasti punya tujuan menitipkan benda ini pada saya. Imah Leuweung adalah sebuah rumah yang lokasinya berada di tengah hutan di pinggir kampung. Dulunya rumah ini adalah tempat singgah untuk para pekerja di kebun karet yang berlokasi tepat di sisi belakang hutan ini. Semenjak perkebunan sudah tidak beroperasi, tempat ini sangat tidak terawat. Saat sampai di perbatasan kampung,
Kami tidak melihat lagi jalan setapak, kecuali rumput-rumput yang setinggi mata kaki. Di depan kami ada hutan dengan pohon jati yang menjulang tinggi. Kondisi jalan yang gelap dan sunyi memaksa kami untuk berjalan lebih hati-hati. Mas Danan, masih mau lanjut? Tiba-tiba suara Pak Kus memecah keheningan. Sepertinya Pak Kus sudah sadar dengan kondisi di sekitar sini. Aku menengadahkan kepala dan melihat kondisi sekeliling hutan ini. Seram, batinku dalam hati. Rupanya rasa gelisahku disadari oleh Kang Asep. Memangnya ada apa, Mas Danan? Tanya Kang Asep penasaran. Pocongan, jawabku. Astaga, Mas Danan, kenapa diomongin sih? Keluh Kang Asep sambil mengeritkan mukanya. Kan Kang Asep yang nanya. Ini juga baru sedikit. Kayaknya semakin malam semakin banyak yang bakal muncul, lanjutku. Jadi masih mau lanjut, Mas Danan? Tanya Pak Kus lagi. Segini banyak makhluk yang jagain tempat itu, pasti ada sesuatu yang besar di sana. Kita lanjut dulu gimana, Pak? Kang Asep kalau gak kuat tunggu di sini dulu aja, lanjutku. Enak aja, Mas Danan jangan bercanda. Masa saya ditinggal di sini sama makhluk-makhluk itu? Balasnya dengan kesal. Ya sudah, kita pasang perlindungan dulu, perintah Pak Kus. Segera Pak Kus duduk bersila dan membacakan beberapa amalan yang kukenal adalah ilmu perisai batin. Ketinggalan aku pun mengambil posisi yang sama dan merapalkan ajian muksa pangriksa dengan tujuan menutupi kami bertiga dari niat jahat makhluk yang ada di sini. Kami melanjutkan perjalanan. Pepohonan dan semak belukar semakin lebat menghalangi jalur yang kami lewati. Hanya suara angin dan langkah kaki yang terdengar saat ini. Badai mangkat ke mana? Artinya, Mas mau pergi kemana? Mendadak suara seorang perempuan mendekati kami. Jelas saja kami tidak menghiraukan suara itu. Kami mempercepat langkah kaki dan sebuah rumah gubuk tua yang hampir tak terbentuk mulai terlihat. Sekali lagi terdengar suara dari semak-semak. Apa yang kalian lakukan di tempat ini? Suara wanita itu terdengar lagi. Namun disertai suara semak-semak yang tersibak seolah dilewati hewan hutan. Kami pun menoleh. Dan apa yang kami lihat? Sesosok wanita dengan wajah yang tak berbentuk, dengan bola mata yang tidak lagi di tempatnya. Rambutnya terurai di tanah dengan tubuh bawah berbentuk ular dengan sisik berwarna hitam. Seketika aku kembali merapalkan amalan-amalan untuk mengusir makhluk itu dari sini. Namun sebelum selesai makhluk itu mengatakan, "Saya tidak bermaksud menyakiti. Saya hanya memperingatkan kalian," ucap makhluk itu. Bruk, suara Kang Asep jatuh terduduk. Apa itu? Teriak Kang Asep yang mukanya mulai pucat. Kukira hanya Pak Kus dan saya yang bisa melihat makhluk-makhluk ini. Entah kenapa siluman ini bisa dilihat sama Kang Asep. Jalanan kami dilanjutkan dengan sedikit gangguan-gangguan. Namun akhirnya kami sampai juga di lokasi yang kami tuju, yaitu Imah Luweng. Sekilas bangunan ini seperti tidak pernah didatangi oleh manusia lagi. Atapnya yang bolong, kayu-kayu yang jatuh termakan rayap, benar-benar membuat orang tidak peduli dengan bangunan ini. Aku memberanikan diri memasuki pekarangan rumah tersebut. Alangkah terkejutnya, puluhan, tidak mungkin lebih, makhluk putih yang mengganggu kita sepanjang perjalanan tadi muncul berkumpul di sini mengepung kami. Ya, itu pocong. Aku sedikit gemetar. Belum pernah aku melihat pocongan sebanyak ini di satu tempat. Bukan masalah hantu pocong ini, tapi makhluk apa yang ada di dalam rumah itu, sehingga bisa memiliki tumbal sebanyak ini. Aku merasa belum siap, namun lain dengan Pak Kus. Dia hanya memandangku dan memastikan keputusanku. Kemampuan Pak Kus jelas mumpuni, tapi untuk mengurus semua ini terlalu beresiko. Oleh karena itu aku tetap dibutuhkan. Jangan nekat, Mas. Peringatan Pak Kus dari belakang. Aku tetap berusaha maju dan para pocong itu mendekatiku. Kakiku dicengkeram oleh makhluk yang aku sendiri belum sempat melihat bentuknya.
Tetesan liur dari wajah yang tak berbentuk menetes di telapak tanganku. Rasa gatal yang tak tertahan muncul dari bekas liur itu. Segera aku melindungi diri dengan amalan penyembuh luka gaib dan membakar makhluk itu. Namun jumlah mereka yang tidak terhitung tidak memberiku ruang. Pak Kus mengeluarkan pusaka berbentuk mata panah yang segera dia bacakan doa dan melemparkannya ke tanah. Sontak setengah dari makhluk itu terbakar dan menghilang. Rupanya benar, di bawah tanah ini terkubur puluhan mayat yang kemungkinan mereka para pekerja kebun karet yang menghilang, ucap Pak Kus. Tidak terima dengan serangan Pak Kus, sesosok makhluk bertubuh ular mencoba menyerangku dan melilitku dengan ekornya. Siapa kalian berani mengganggu tempat ini? Ucap makhluk itu sambil melilit tubuhku. Badanku mulai lemas. Rupanya siluman ini bukan siluman biasa. Bisa jadi makhluk inilah yang meminta tumbal sebanyak ini. Aku membaca ajian pembakar, tapi makhluk itu tidak bergeming. Malan pedang pun nampak tidak berguna untuk makhluk ini. Pak Kus mencoba membantuku, namun ia disibukkan oleh puluhan makhluk halus dari seluruh penjuru hutan yang menyerang bersamaan. Nampaknya tidak ada pilihan lain. Aku melepaskan sukmaku dari raga dan menyerang siluman ular itu dengan keris pusaka yang telah menyatu dengan sukmaku. Makhluk itu kesakitan dan teriak dengan suara yang hampir terdengar ke seluruh hutan. Makhluk itu terlihat sangat marah. Belum sempat aku kembali ke ragaku, siluman jahanam itu menggigit pergelangan tanganku dan menariknya hingga putus. Aduh, teriakku sambil berusaha menyatukan ragaku. Aliran darah segar membasahi bajuku dan meneteskan darah yang tidak sedikit. Rasa sakit yang tak tertahan membuatku terguling di tanah. Mas Danan, teriak Kang Asep yang segera berlari ke arahku. Pak Kus menyusul Kang Asep, namun sebelum sampai di tempatku, sebuah pukulan dari makhluk raksasa menghempasnya hingga terguling. Kang Asep mencoba mengikat lenganku, namun siluman ular itu merebut dan melilitku. Aku mencoba kemungkinan terakhir, menarik keris itu dari sukmaku dan merapalkan mantra yang diturunkan oleh leluhurku. Jagat lelembut boten duwe wujud, kula nimbali, surga loka surga kayangan, ketuh mulih sampun nampani, tekan asa tekan sedanten. Mendadak langit menjadi gelap. Hujan turun begitu deras dan muncul sesosok makhluk. Seorang kakek tua bungkuk berambut putih panjang tergerai menembus rintikan hujan. Ono apa kowe nyeluk? Artinya, cucuku, ngapain kamu manggil-manggil aku? Kata makhluk itu. Maaf mbah, aku minta pertolongan, ucapku dengan berusaha sekuat tenaga. Kakek tua itu tertawa seperti orang gila, berlari dengan tangan di bawah seperti anjing dan menghampiri siluman ular yang melilitku. Belum sempat siluman itu berbicara, kakek tua itu segera memasukkan tangan ke mulut siluman itu dan merobeknya dengan keji sambil tertawa. Tidak puas sampai di situ, dia mengambil badan siluman itu dan memakan dadanya dengan buas hingga darah hitam bercucuran di tanah. Gila, makhluk sekuat itu dihabisi tanpa ampun, pikirku. Tidak berhenti di situ. Pocong, raksasa, makhluk tanah dihabisi dengan begitu brutal, seolah tubuh mereka hanya terbuat dari kapas. Wes mbah, teriakku, seolah tidak mendengarkan. Makhluk berwujud kakek tua itu tetap mengamuk sambil tertawa cekikikan, sambil menggila, bahkan tak luput wajah Kang Asep tersapu oleh cakaran kakek itu. Aku semakin khawatir. Kakek itu berlari menuju Pak Kus. Sial, maksudku menyelamatkan diri, malah memanggil masalah baru, gerutuku. Aku berlari sebisaku dengan luka di sekujur tubuhku. Makhluk itu semakin dekat, coba menyerang Pak Kus, namun mendadak berhenti. Saya bukan musuhmu, mendadak Pak Kus berbahasa Jawa. Kakek itu seolah memandang sosok di belakang Pak Kus dan kembali ke arahku. Segera menarik kembali keris pusaka ke dalam sukmaku dan sosok kakek itu perlahan menghilang. Tak pateni kuwi dudu empune, ojo ngelawan nek kuwi durung siap. Yang artinya,
Yang aku lawan itu bukan empunya. Jangan ngelawan kalau kamu belum siap. Tapi siapa saja yang berani menyakiti keturunanku harus berurusan dengan saya. Makhluk itu menatap Kang Asep dan menghilang bersama rintikan hujan yang berhenti bersamaan. "Kita kembali dulu," ucap Pak Kus sembari membantuku berdiri. Tak terasa waktu sudah mendekati subuh. Kami keluar hutan dan berniat segera mencari pertolongan. Rasa nyeri merayap di seluruh tubuhku. Aku takut tidak mampu bertahan sampai pertolongan datang. "Mas Danan, sekarang kujangnya sudah bisa dikembalikan," ucap Pak Kus tiba-tiba. Aku mengeluarkannya dari saku dan segera mengembalikannya ke Pak Kus. Saat pusaka itu berpindah tangan, mendadak pusaka itu retak dan pecah. Aku bingung dengan kejadian itu, tapi hal aneh terjadi. Semua lukaku hilang, lenganku kembali muncul. "Ini maksudnya apa, Pak?" tanyaku ke Pak Kus. "Kujang ini adalah pusaka pengganti raga. Dia menyimpan raga manusia tepat pada saat kujang ini diterima. Saat pusaka ini dilepas, dia akan mengembalikan raga seperti sedia kala dan akan hancur saat tugasnya selesai," ujar Pak Kus. "Gila, aku tidak menyangka ada pusaka sehebat ini. Seandainya saja aku bisa memilikinya lagi." "Terima kasih Pak Kus. Pantas saja Pak Kus membiarkan saya menghadapi makhluk itu sendirian," ucapku. Akhirnya aku kembali ke rumah Bude Ranti dan sedikit menceritakan tentang kejadian semalam. Beliau cukup kaget dan tidak menyangka kondisinya separah ini. "Kalau ada banyak tumbal, harusnya ada pemilik yang memelihara makhluk itu," ucap Bu Ranti. "Tapi siapa? Kita tidak bisa menuduh warga seenaknya, kecuali ada petunjuk. Ada dua makhluk yang mengumpulkan tumbal, siluman ular yang sudah mati dan sesosok makhluk raksasa yang membuat Pak Kus kewalahan," jelasku. "Seperti buto atau gendruwo?" tanya Bu Ranti. "Bukan, agak berbeda. Saya sendiri tidak tahu itu makhluk apa," jawabku. "Lelepah." Tiba-tiba seorang anak kecil menyerobot pembicaraan kami. "Itu Gio, seorang anak kelas 4 SD yang dititipkan oleh orang tuanya di sini untuk bersekolah." "Apa? Lelepah? Kamu pernah lihat?" tanyaku ke Gio. "Nah, pas hujan di kebun belokan setelah tanjakan, setelah gerbang masuk perkampungan ini," jawabnya. "Kamu gak ngarang kan, Gi?" tanya Bu Ranti. Walau Bu Ranti tahu Gio bukan anak yang suka berbohong. "Enggak, Bu, makhluk itu menggigit entah apa yang mengeluarkan darah," jelasnya sambil terlihat menahan rasa takut. Jika ucapan Gio benar, kemungkinan yang digigit lelepah itu adalah tumbalnya. Dan tanah tempat makhluk itu mengeksekusi tumbalnya sudah pasti rumah sang pemilik ilmu. "Mas Danan, kebun setelah tanjakan yang diceritakan Dio, bukannya itu rumah majikannya Kang Asep?" ucap Bu Ranti gelisah. Sambung part 2 tumbal pertama. "Mira, di rumah gak?" Suara seorang anak memanggilku dari depan rumah. "Iya Gas, kenapa?" jawabku. Itu Bagas, satu-satunya teman seumuranku di kampung ini. Beberapa tahun setelah Belanda meninggalkan kampung ini, banyak warga yang memilih untuk meninggalkan kampung dan mencari kesejahteraan dari sebuah negara yang telah merdeka ini. "Ke kebun karet yuk," ajak Bagas. "Ayo," jawabku dengan semangat. "Bu, aku mau ke kebun karet dulu ya," pamitku pada ibu. Tanpa menunggu balasan dari ibu, aku berlari menghampiri Bagas dan segera berlari menuju kebun karet. Ini memang keseharianku, bermain di kebun karet dan kadang membantu ibu merawat kebun. Sekolah, haha, itu cuma untuk anak-anak juragan yang punya uang. Dan itu saja sangat jauh dari kampungku ini. Untuk mencapai kebun karet, kami harus keluar perkampungan dan melewati hutan jati. Barulah setelah itu kita mencapai perkebunan karet milik Pak Gumelar, orang pengusaha asal kampung kami juga. Rumput yang pendek dan sekumpulan pohon karet yang tersusun rapi selalu bisa memukauku.
Selain aku bisa berlari-lari sepuasnya, kadang aku juga memainkan getah karet hasil sadapanku sendiri. "Bagas, Mira, hati-hati jangan sampai jatuh," ucap seorang pria mengingatkan kami. Itu adalah Kang Wira, salah satu pekerja kebun ini. "Iya Kang," jawabku sambil meneruskan permainan. "Aduh," suara Bagas memecah konsentrasiku. "Mira, tolong!" Aku berlari menghampiri Bagas dan mendapatkan dia terperosok di jurang kecil di pinggir perkebunan. Segera aku mencari galah untuk membantu Bagas keluar dari jurang itu. Memang sedikit lama, tapi akhirnya Bagas bisa naik dengan selamat. Tapi tanpa terasa langit mulai memerah, menandakan sedikit lagi akan semakin gelap. Kami pun bersiap untuk pulang. "Kamu sih Gas, pakai jatuh segala, kemalaman kan?" keluhku. "Maaf, gak sengaja kok itu. Tenang aja, aku tetap hafal jalan kok walau gelap," jawabnya. Untuk pulang ke rumah, kami harus melewati hutan jati sejauh beberapa kilometer. Ini juga jalur yang digunakan oleh pekerja saat akan kembali ke kampung. Di tengah hutan itu juga telah disediakan rumah singgah untuk para pekerja, untuk sekedar istirahat atau menginap. Hari semakin gelap, suasana tidak lagi menyenangkan seperti siang tadi. Suara hewan-hewan malam mulai terdengar dan membuatku ketakutan. "Gas, tungguin, serem nih," keluhku. "Tenang, habis dari sini ada pohon jati besar. Gak jauh dari situ nanti ada rumah singgah. Di sana pasti ramai," cerita Bagas. Aku menurut saja. Semoga benar apa kata Bagas. Kami semakin masuk ke tengah hutan. Semak-semak tinggi mulai mengganggu jalan kami. Namun perkataan Bagas benar. Ada sebuah rumah di sana. Sebuah nyala lampu petromak menerangi teras rumah itu. Kuharap ada orang di sana. Kami menaiki teras dan mengetuk pintu. "Punten," teriak Bagas. Namun hanya suara angin malam yang berhembus yang terdengar. "Punten," aku ikut berteriak. Namun tak ada gunanya. Sepertinya sudah tak ada orang lagi di rumah ini. Angin dingin tiba-tiba bertiup dan aku tak lagi mendengar suara hewan-hewan malam. Nyala api petromak di teras mendadak menghilang. Dan aku mulai merasa tidak nyaman. Ini ada yang tidak beres, pikirku. Aku menoleh ke arah hutan. Setiap gerakan ranting-ranting di hutan membuatku semakin ketakutan. "Mira, itu apa?" ucap Bagas dengan suara yang gemetar. Sesosok tangan dengan daging yang sudah tidak utuh mencoba keluar dari dalam tanah tak jauh dari tempat kami berdiri. Sontak aku menangis sejadi-jadinya. Tidak hanya satu, tangan itu muncul semakin banyak dari dalam tanah dan mulai mengangkat tubuhnya. Aku tak berani menoleh. Yang kuingat makhluk-makhluk itu tidak memiliki wajah yang utuh lagi. Hanya tengkorak dan sedikit daging dan kulit tersisa di wajah dan tubuhnya. Aroma busuk yang menyengat muncul dari makhluk-makhluk ini. "Lari Gas, lari!" teriakku sambil menangis. "Kemana? Mayat hidup itu udah ada di sekeliling rumah ini," jawabnya. Aku melihat cahaya redup dari dalam rumah. Spontan aku mendorong pintu rumah dan ternyata tidak terkunci. Segera kami berlari masuk, menutup dan mengunci pintu dari dalam. Apa yang terjadi? Kami berada di sebuah rumah di tengah hutan dengan puluhan mayat hidup mengelilinginya. Semoga ini cuma mimpi. "Gimana Mir? Aku takut," ucap Bagas. Aku mengintip dari jendela. Tidak ada satupun makhluk itu yang mendekat ke dalam rumah. "Gak ada yang mendekat Gas. Semoga di sini aman," ucapku sambil terisak. Hampir 1 jam kami menunggu. Yang ada hanya keheningan dan isak tangis kami yang hampir reda. Brak! Tiba-tiba seperti ada suara pintu yang dipukul dengan keras. Sontak kami kaget dan lari ke dalam. Aku yakin makhluk yang mencoba menerobos rumah bukanlah salah satu dari mayat hidup tadi.
karena tidak ada yang sebesar itu di antara mereka. Kami berlari ke dalam, mencoba mencari tempat yang aman dari jangkauan makhluk-makhluk di luar sana. Aku teringat nyala lampu redup yang terlihat dari luar. Tadi ada nyala lampu gas, coba cari, perintahku ke Bagas. Di sana, Mir, teriak Bagas sambil menunjuk ke sebuah ruangan dengan nyala lampu yang redup. Aku segera berlari ke sana, berharap akan ada seseorang di sana. Serak! Aku mendengar suara dari belakang. Bagas tidak mengikutiku. Ah, Mira! Teriak Bagas. Bagas terjatuh, sesuatu menyeretnya ke belakang. Aku mengejarnya, namun sebelum aku sampai, aku terhenti. Kakiku bergetar lemas. Sesosok makhluk dengan rambut panjang menutupi seluruh tubuh. Darah yang hampir tak berhenti mengalir dari matanya menggenggam erat kaki Bagas dan menahan tubuhnya. Lari, Mira! Teriak Bagas. Tapi, jawabku ragu. Lari, cari pertolongan! Teriak Bagas yang terdengar menahan tangisannya. Aku berusaha keras mengangkat kakiku, menyeretnya sekuat tenaga untuk ke sumber cahaya itu. Ruangan itu seolah menyambutku. Aku berlari memasuki ruangan. Ternyata cahaya itu berasal dari 3 buah lilin. Aku mendekat, namun ada yang aneh di sini. Tidak cuma lilin, ada juga bunga-bunga sesajen dan kemenyan yang sudah dibakar. Aku bingung dan mencoba keluar lagi. Namun sebelum sempat menoleh, pintu tertutup dengan sendirinya. Sesosok bayangan bergerak, ada orang di belakangku. Sebuah kekuatan besar menahan tubuhku untuk menoleh. Tak satu pun bagian tubuhku dapat digerakkan. Aku merasa lemas. Sebuah perkataan terdengar sebelum aku kehilangan kesadaran. Maaf, ini adalah pengorbanan yang saya janjikan. Tetesan air yang jatuh di wajahku membangkitkan kesadaranku. Aku mencoba mengenali di mana aku saat ini. Hanya hutan dengan pohon-pohon hitam yang berada di sekeliling tempat ini. Grrrr! Terdengar suara raungan mendekat. Aku tak mampu menahan air mataku. Aku meraba ke sekitar. Ada tangan seseorang. Aku meraihnya berharap dia menjelaskan di mana aku saat ini. Tolong, ucapku sambil menarik orang di sampingku. Namun bukan seseorang yang terbangun, melainkan sebuah tangan yang telah terlepas dari tubuhnya. Aku menangis sejadi-jadinya. Suara makhluk itu pun semakin mendekat. Aku mencoba berdiri, namun makhluk itu berhasil menemukanku. Besar, tangannya menggenggam tubuh-tubuh manusia yang tidak utuh. Seluruh tubuhnya penuh darah yang kurasa berasal dari tubuh-tubuh yang berserakan di sini. Tolong, Bagas! Ibu, teriakku sambil berlari sekuat tenaga. Namun makhluk itu terlalu cepat. Sapuan tangannya menghentikan kakiku hingga aku harus menyeretnya untuk terus berlari. Apa sudah tidak ada harapan lagi, pikirku. Wajah dengan penuh darah dengan bola mata yang menggantung berhenti tepat di depan wajahku. Tangan besar berayun. Dan aku tahu itu bermaksud mencabik-cabik tubuhku. Namun sebelum itu terjadi, sesosok makhluk lain muncul di hadapanku, menahan tangan makhluk besar itu dan menutupi tubuhku. Hai, aku tahu makhluk itu. Sesosok makhluk dengan rambut panjang menutupi seluruh tubuh dan darah yang hampir tak berhenti mengalir dari matanya. Itu makhluk yang menahan Bagas tadi. Lari! Ucap makhluk itu dengan suara yang mencekam. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Yang bisa ku coba hanya berlari, berlari, dan berlari. Namun kali ini tidak hanya pohon hitam yang ada di sekitarku. Sebuah pohon beringin besar seolah memanggilku ke sana. Aku berlari menuju tempat itu. Namun dari belakang terdengar suara ranting-ranting yang tersapu benda besar. Kurasa makhluk tadi tidak bisa menahan raksasa ini. Tak perlu menunggu lama, tangan makhluk itu berhasil mencapai tubuhku. Namun aku terus berlari, hingga akhirnya aku melihat tubuhku mencapai bayangan pohon beringin itu.
Benar, makhluk itu tidak mengejarku lagi. Dia hanya melihatku tanpa berani mendekat, bahkan hanya untuk kebayangan pohon ini. Seolah kecewa, makhluk itu berteriak, mengamuk dan mencapik-capik potongan-potongan tubuh yang masih digenggamnya. Cukup lama sampai akhirnya makhluk itu meninggalkan pohon beringin ini. Aku mencoba kembali berjalan sekedar ingin bersandar di bawah pohon ini. Namun ada yang aneh. Aku berjalan, tapi mengapa seolah aku tidak berpindah tempat? Dan mengapa aku bisa melihat tubuhku sendiri tanpa kepala? Hei, aku Mirah. Ini desa Sukmaraya, sebuah perkampungan yang cukup padat dengan pemandangan yang selalu membuatku rindu, yaitu sebuah pohon beringin besar yang selalu bisa dilihat dari sudut manapun kampung ini. Aku suka dengan pohon beringin ini karena di dekatnya aku merasa nyaman, seolah tidak akan ada bahaya selama aku ada di sini. Aku senang di sini. Sebuah sekolah dan asrama dibangun di sini. Jadi aku bisa melihat anak-anak seumuranku bermain di sini, tapi hanya beberapa saja yang bertemu denganku, dan tidak banyak yang bisa lama-lama bermain. Hehehe. Mungkin karena aku sedikit berbeda dengan mereka. Karena aku harus membawa kepalaku dengan tanganku agar tidak terjatuh. Kesepian? Gak juga. Ada seorang teman yang sering mengunjungiku. Dia dulu seumuran, tapi sekarang dia sudah lebih berumur dan terlihat cukup berkarisma dengan rambutnya yang mulai memutih. Nah, itu dia datang. Kenalin sahabat terbaikku, namanya Bagas Kuswara. Bersambung ke part 3, Perang Gaib. Jangan berani-berani kalau kamu belum siap. Kamu gak tahu siapa yang kamu lawan. Ini bukan pertarungan, ini perang. Aku tersentak dari tidurku, teringat dengan jelas sesosok bayangan makhluk besar memperingatkan dalam mimpiku. Waktu sudah menunjukkan pukul 8, segera aku mempersiapkan diri untuk menemui Pak Kuswara. Sudah 1 minggu sejak kejadian di Imah Luang yang hampir merenggut nyawaku. Namun kami sepakat, kami tidak akan berhenti di sini sampai semua permasalahan ini selesai. Aku tahu, ini seperti bunuh diri. Mengingat bahkan aku sendiri pun hampir mati saat melawan siluman ular yang merupakan anak buah dari makhluk jahanam yang menjadi asal muasal tragedi ini. Pagi Pak Kuswara, ucapku saat bertemu dengan Pak Kuswara di sebuah warung desa tidak jauh dari tempat aku tinggal. Pagi Mas Danan, sudah sarapan? Sambut Pak Kuswara. Belum Pak, ini sekalian mau sarapan lotek uleknya Teh Imas, ucapku sambil menoleh dan memberikan kode ke Teh Imas sang pemilik warung. Pak Kuswara menyulut rokoknya, menarik nafas cukup panjang dan mengempaskan dengan nafas yang kurasa bercampur dengan rasa keluh. Gimana Mas Danan? Ada petunjuk dari kejadian kemarin? Tanya Pak Kuswara. Iya Pak, ini juga alasan saya kenapa saya ngajak ketemu tanpa mengajak Kang Asep, jawabku. Makhluk besar yang bertarung dengan Pak Kuswara, apa benar itu lelepah? Pak Kuswara memandangku sambil mencentikkan abu rokoknya. Kamu tahu dari mana? Anak yang tinggal di rumah budimu itu ya? Tanya Pak Kuswara. Ya Pak, Bapak tahu Giyo. Aku menjawab dan menjadi semakin penasaran. Saya sempat membantunya saat ia dikejar lelepah. Sepertinya sudah sebulan yang lalu, jelas Pak Kuswara. Berarti Pak Kus juga tahu lokasi majikan lelepah itu? Tanyaku. Belum, memangnya anak itu cerita apa? Dia melihat tempat lelepah itu mengeksekusi tumbalnya dan alasan aku tidak mengajak Kang Asep karena lokasinya itu ada di tanah milik majikannya Kang Asep, jelasku pada Pak Kuswara. Pak Kuswara mematikan rokoknya dan menghela napas. Maksudnya rumahnya Mbah Wira? Iya Pak, tapi masih perlu kita pastikan, jawabku. Ya sudah, kapan kita ke sana? Jika memang dia pelakunya, harusnya kita bisa merasakan sesuatu saat masuk ke rumahnya, lanjut Pak Kuswara.
Masalahnya Pak, beberapa hari ini saya dapat mimpi yang memperingatkan bahwa ini bukan masalah biasa. Kita harus siap untuk perang, ceritaku dengan gelisah. Semenjak mimpi itu menggangguku, aku mencoba meminta pertolongan ke seseorang namanya Cahyo, teman seperjuanganku saat masih bekerja di pabrik gula di Klaten. Kalau Pak Kuswara berkenan, bagaimana kalau besok Rabu kita ke sana? Saya juga meminta tolong teman saya dari Klaten untuk membantu, jawabku ke Pak Kuswara. Baik Mas Danan, jangan lupa persiapkan segalanya dari awal. Kita tidak tahu apa yang kita hadapi nanti, jawab Pak Kuswara. Piring lotek diantarkan oleh Teh Imas ke hadapanku. Segera aku melahapnya dan melanjutkan pembicaraan biasa dengan Pak Kuswara. Namun tetap terlihat raut muka gelisah di wajahnya. Tepat hari Rabu, sesuai yang telah dijanjikan, kami berkumpul di tempatku, di rumah Bu Ranti tepatnya. Aku menunggu bersama Cahyo yang sudah datang dari kemarin malam dan menginap di sini. Namun hujan deras tak kunjung berhenti dan Pak Kuswara belum kunjung datang juga. Gio, kamu benar lihat makhluk itu di tanahnya Mbah Wira kan? Tanya Cahyo ke Gio. Benar Mas, aku pertama kali melihat di sana dan dikejar sampai akhirnya Pak Kuswara nolongin Gio, ceritanya singkat. Hujan semakin deras. Rintik hujan menutupi pandangan keluar. Suara menggelegar bersaut-sautan seolah petir menyambar dari dekat. Suara pintu diketuk mengganggu lamunanku. Segera aku berdiri dan menghampiri pagar rumah, berharap Pak Kuswara yang datang. Danan, tunggu, teriak Cahyo menahanku. Aku menoleh sebelum sempat membuka pagar. Hujan semakin deras dan dentuman di atas rumah mendadak menjadi semakin keras dan bertubi-tubi. Siapa kamu? Teriak Cahyo sambil menarik tubuhku. Sesosok bayangan muncul dari rintikan hujan yang deras. Terlihat sesosok makhluk kurus kering dengan kepala yang miring menyeringai dengan bibirnya yang sobek sampai ke telinga. Suara tertawa keras muncul dari makhluk itu seolah meledek kami. Aku membacakan amalan pedang bermaksud menyerang makhluk itu. Namun sebelum selesai makhluk itu menghilang di balik derasnya rintikan hujan. Blar! Suara dentuman menjadi semakin keras. Cahyo berinisiatif keluar dan memeriksa kondisi di sekitar rumah kami. Brengsek, kenapa kita bisa tidak sadar? Ucap dia dengan kesal. Aku menyusul Cahyo keluar dan melihat apa yang terjadi. Itu Banaspati? Tanyaku pada Cahyo untuk memastikan apa yang kulihat. Banaspati adalah makhluk jahat berbentuk bola api yang kerap digunakan oleh orang dengan ilmu yang sangat tinggi untuk menyerang musuhnya dengan maksud membunuh. Siapapun yang mengirim ini pastilah orang dengan ilmu tinggi, ucap Cahyo. Bola api itu berputar-putar di atas rumah, bermaksud menyerang dan menerobos atap rumah. Dan jika itu terjadi, pasti sudah ada nyawa yang melayang di rumah ini. Sekali lagi bola api itu mencoba menerobos. Namun yang terjadi adalah benturan. Rupanya suara yang dari tadi kami dengar adalah suara Banaspati yang berbenturan oleh sesuatu. Aku melihat sekeliling, mencari asal energi yang menahan Banaspati itu. Sudah kuduga, itu adalah Pak Kuswara yang sedang duduk bersila di bawah derasnya hujan dengan merapalkan mantra pelindung. Cahyo mengambil segenggam tanah, membacakan beberapa kalimat doa dan melemparkannya ke kebun kosong di belakang rumah. Banaspati itu menjadi hitam. Makhluk itu menyadari benda yang dilempar Cahyo dan menerjang tanpa ampun. Ledakan besar terjadi ketika bola api hitam itu menyentuh tanah di kebun kosong itu. Sudah aman, kata Cahyo. Pak Kuswara membuka matanya dan menghampiri kami. Maaf Mas Danan, makhluk itu terlalu berbahaya jika saya hadapi sendiri. Terlalu berisiko untuk tinggal di rumah, kata Pak Kuswara. Enggak Pak, saya yang bodoh, enggak menyadari ada makhluk sekuat itu yang menyerang, jawabku. Terima kasih Mas, saya baru tahu ada cara seperti itu untuk mengalahkan Banaspati, ucap Pak Kuswara sambil menoleh kepada Cahyo.
Nggih Pak, saya yang berterima kasih. Kalau tidak ada pelindung dari Pak Kuswara, mungkin salah satu dari kita sudah celaka, jawab Cahyo. Ayo masuk dulu Pak, kita kenalan di dalam saja, ucapku memotong pembicaraan mereka. Kami mengeringkan diri, mengganti pakaian dan melanjutkan perbincangan kami. Bu Ranti datang dengan menyuguhkan teh hangat untuk Pak Kuswara. Mas Danan, kelihatannya kondisinya semakin berbahaya, ucap Bu Ranti gelisah. Pak Kuswara menyeruput teh hangat buatan Bu Ranti yang terlihat menggiurkan. Namun aku harus menyempurnakan puasaku untuk persiapan nanti. Bahaya Bu, tapi mau gimana lagi? Kalau tidak diselesaikan korbannya akan semakin banyak, jawabku kepada Bu Ranti. Iya Mas, pokoknya hati-hati ya, sahut Bu Ranti. Bu, saya titip ini tolong diserahkan ke Gio. Minta dia membawa ini selama kami pergi, ucap Bu Ranti sembari menyerahkan sebuah benda yang ku tahu itu adalah pusaka berbentuk kalung. Ini pusaka pengganti raga juga Pak, tanyaku pada Pak Kuswara dengan penuh harap. Bukan, hanya untuk berjaga-jaga saja. Anak itu pernah bertemu dengan lelepah. Bisa jadi anak itu juga terikat dengan takdir ini, jawab Pak Kuswara. Hujan sudah mulai berhenti. Sebelum berangkat kami berdoa dan menunaikan kewajiban kami masing-masing sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Sekaligus mohon perlindungan atas apa yang akan kami lakukan. Langit mulai memerah. Sebuah rumah yang dikelilingi pekarangan besar pun mulai terlihat. Ukiran kayu dan hiasan kepala kerbau menyambut kami dengan hawa misteriusnya. Bau darah dan sesaji mengelilingi pekarangan rumah ini. Aku pernah lewat sini, namun sebelumnya tidak ada bau seperti ini. Mungkin kali ini Mbah Wira merasa tidak perlu menutup-nutupi lagi apa yang dia lakukan. Seorang pria tua dengan janggut putih panjang dan baju hitam yang kusam berjalan keluar. Olah dia sudah tahu kedatangan kami. Dia adalah Mbah Wira, salah satu sesepuh kampung ini. Namun dia memang sangat misterius. Segala sesuatu yang berhubungan dengan dia biasanya diurus oleh Kang Asep. Bocah-bocah goblok, kalian gak tahu apa yang kalian hadapi, ucap bapak tua itu. Jadi benar, ini semua ulah Mbah Wira, tanya Pak Kuswara dengan raut muka yang masih tenang. Belum sempat menjawab pertanyaan Pak Kuswara, tanah di sekitar kami mulai bergerak, seolah akan muncul sesuatu dari dalamnya. Benar saja, sebuah tangan tulang belulang yang terbungkus dengan daging busuk mencoba meraih keluar. Tidak cuma satu, tapi puluhan tangan muncul dari dalam tanah. Bau busuk semakin menyengat. Kami mundur menjaga jarak untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Lain dengan Pak Kuswara, beliau justru maju seolah siap menghadapi makhluk sebanyak itu. Tidak usah khawatir Mas Danan, aku sudah pernah berurusan dengan makhluk-makhluk ini sebelumnya, ucap Pak Kuswara sembari mengeluarkan pusaka mata tombak yang dulu digunakan di Imah Luang. Mata tombak dijatuhkan ke tanah. Cahaya bersinar memenuhi pekarangan. Makhluk-makhluk itu berhenti bergerak tanpa perlawanan. Pak Kuswara menghela napas lega. Nampaknya ia berusaha menghindari pertarungan sebisa mungkin. Tak melewatkan kesempatan, Cahyo berlari ke dalam mencoba meraih Mbah Wira. Belum sempat menyentuhnya, sesosok makhluk raksasa melibasnya hingga terpental. Ya, itu lelepah yang selama ini meneror kampung ini. Cahyo kembali berdiri. Aku tahu serangan itu tidak akan mengalahkannya. Dia pernah berurusan dengan makhluk seperti ini. Sementara Cahyo sibuk dengan lelepah, aku dan Pak Kuswara menerjang ke arah Mbah Wira, mencoba menyerangnya dengan maksud melumpuhkannya. Kalian tidak akan bisa membunuhku, ucap Mbah Wira. Kami terpental tanpa menyadari apa yang membuat kami mundur. Energi yang besar muncul dari dalam tanah dan membentuk sebuah bola api persis seperti yang menyerang rumah tadi. Tak menyerah, kami maju lagi dan menyerang. Pertempuran sengit terjadi di antara kami bertiga.
Tak satu pun dari kami bisa menyentuh Mbah Wira, sampai akhirnya sapuan lengan raksasa dari lelepah membuat Pak Kuswara tersungkur. Darah mengalir dari kepala Pak Kuswara. Cahyo merapalkan mantra pelindung dan segera menghampiri Pak Kuswara. Aku panik. Tanpa kesadaran penuh, aku menarik keris dari sukmaku dan melemparkannya ke arah Mbah Wira. Tidak ada yang menahan hujaman keris itu hingga menusuk ke jantung Mbah Wira. Seketika dia tersungkur dan darah segar mengalir dari jantungnya. Aku membunuhnya, pikirku. Belum sempat menghilangkan kepanikanku, pukulan keras dari lelepah melemparkan tubuhku. Untung saja mantra pelindung dari Cahyo mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan. Kembali aku menoleh ke arah Mbah Wira. Namun, apa yang terjadi? Tubuhnya hilang. Yang tersisa adalah dua makhluk jahanam yang mencoba menyerangku lagi. Kali ini Cahyo tidak diam. Dia menahan kedua makhluk itu sendirian. Tenangkan dirimu, Mas Danan, ucap Pak Kuswara sambil mencoba kembali berdiri. Lihat ke depanmu. Dari kegelapan di dalam rumah muncul seseorang dengan janggut putih panjang dan baju hitam yang tidak asing. Itu Mbah Wira. Dia kembali tanpa luka sedikitpun. Kerisku pun tergeletak begitu saja. Jangankan membunuhku, menghadapi makhluk penjagaku saja kalian tak mampu, ucap Mbah Wira dengan sombong. Baik kalau itu maumu, balas Cahyo sambil melepaskan ikatan sarung dari pinggangnya. Ya, sarung. Sarung itu adalah senjata andalan Cahyo yang selalu ikut kemana saja dia pergi. Cahyo menggila seperti kera, menaiki tubuh lelepah, menutup kepalanya dengan sarung dan menghantam kepalanya dengan tangan kosong. Lelepah itu meraung kesakitan, membenturkan kepalanya ke pohon untuk menjatuhkan Cahyo. Aku menarik kerisku, merapalkan ajian lebur saketi, sebuah serangan jarak jauh untuk menyerang inti dari Banaspati. Tak terima dengan seranganku, bola api itu kembali menghitam dan menerjang ke arahku. Tentunya aku sudah bersiap, namun sebelum makhluk itu mengenaiku, sekali lagi Pak Kuswara melemparkan mata tombak ke Banaspati hingga bola api itu pecah tak berbentuk. Aku menoleh ke arah Cahyo. Dia semakin menggila. Mata dari raksasa itu dipaksa keluar dengan kedua tangannya. Taring dari makhluk itu mencoba melumat manusia yang sedang menyerangnya. Namun kedua tangan Cahyo menahannya dan merobek rahang lelepah itu. Mas Cahyo, jantungnya, teriak Pak Kuswara. Sadar dengan petunjuk dari Pak Kuswara, Cahyo membacakan ajian pada tangannya dan seolah tangan kanannya berubah seperti lengan kera raksasa dengan cakar yang sangat tajam. Seketika lengan itu menghujam dada lelepah itu, menggenggam jantungnya dan menariknya keluar. Sontak raksasa itu tersungkur tak berdaya. Mengerikan. Ya memang, itu adalah roh bangsa kera dari hutan Wanamarta yang menjadi pelindung Cahyo. Kami segera berkumpul dan menghampiri Mbah Wira. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Mbah Wira tersungkur, kulitnya menjadi keriput dan hitam. Namun ia masih berusaha untuk bertahan. Mbah Wira, teriak suara seseorang dari dalam rumah dan berlari menghampiri Mbah Wira. Itu Kang Asep. Rupanya dia menyaksikan semua ini dari awal. Mbah Wira menoleh ke arahku dengan bantuan Kang Asep menahan badannya. Aku tidak akan mati, ucapnya kepada kami. Belum sempat menjawab ucapannya, Mbah Wira melanjutkan perkataannya lagi. Aku tidak bisa mati. Seandainya bisa memilih mati, mati adalah hukuman teringan untukku saat ini. Lanjutnya, kami tidak akan membunuhmu. Hentikan serangan yang kamu lakukan selama ini, ucap Pak Kuswara kepada Mbah Wira. Seandainya saja aku bisa,
Aku sudah memulai sesuatu yang tidak bisa kuakhiri, jawabnya. Sekarang beralih dari sudut pandang Wira beberapa puluh tahun yang lalu. Kang Wira, kesini, ucap seorang wanita memanggilku. Itu Lilis, wanita cantik nan anggun yang selalu bisa membuatku merasa nyaman. Kami selalu bertemu di sini setiap pulang jam kerja, di sebuah rumah singgah di tengah hutan. Walaupun hanya diterangi cahaya lampu petromak, wajah cantik Lilis tetap bisa menghilangkan semua rasa lelahku. Baru beberapa langkah aku memasuki rumah, dia sudah berlari dan memelukku. Kang, Lilis kangen, ucapnya dengan manja. Aku membalas pelukannya. Sikap manjanya membuatku semakin ingin melampiaskan rasa rinduku. Aku menggunakan telunjukku mengangkat dagunya, dan tak terasa bibir kami sudah saling bersentuhan. Terbakar oleh nafsu, tanganku pun ikut menjamah tubuh Lilis, merabanya dari rambut, leher, hingga menyentuh dadanya. Aku meremas bagian itu dengan lembut. Aduh, Lilis berteriak. Kenapa, Lis? Tanyaku. Enggak apa-apa, ucap Lilis menyembunyikan sesuatu. Aku penasaran. Segera aku membuka bajunya dan melihat ada bekas mamar di dadanya. Lilis menunduk dan sedikit membuang muka. Ini ulah siapa, Lis? Si Gumelar lagi, ucapku dengan emosi. Lilis adalah istri Gumelar, juragan pemilik perkebunan karet ini yang sekaligus adalah bosku. Aku memang bermain api, tapi salah satunya karena aku kasihan dengan perilaku Pak Gumelar yang terus menyiksa satu-satunya wanita yang kucintai. Pagi ini seperti biasa, aku bekerja di perkebunan karet. Tidak ada yang istimewa, hanya pekerja yang mengumpulkan getah karet dan anak-anak dari kampung yang sering bermain di sekitar sini. Sebentar lagi jam istirahat. Ini yang aku tunggu. Sebentar lagi Lilis akan keluar mengantar rantang untuk para pekerja. Namun ternyata tidak sesuai harapan. Teh Riri yang mengantarkan makanan. Ada apa dengan Lilis? Seperti biasa aku pulang dengan terlambat, berharap aku bisa bertemu Lilis di tempat biasa. Benar saja, lampu petromak di rumah itu menyala. Aku bergegas memasuki rumah dan menemui Lilis. Tapi dia hanya mematung di ujung tembok dengan wajah penuh dengan memar. Lilis, kau kenapa? Teriakku sambil berlari ke arahnya. Belum sampai ke arahnya, seorang pria mendekati Lilis dan menarik rambutnya. Ternyata itu Gumelar. Rupanya dia menyadari hubungan kami. Bocah gak tahu diuntung. Udah gak sayang nyawa kamu, Wira, teriaknya dengan penuh emosi. Belum sempat menjawab, pukulan benda tumpul melukai kepalaku. Tidak cuma sekali, pukulan demi pukulan terus menghujani tubuhku. Mereka pekerja-pekerja kebun karet yang disuruh oleh Gumelar. Rasa sakit tak tertahan menjalar di seluruh tubuhku. Sudah, hentikan, tolong, hentikan, teriak Lilis dengan penuh tangis. Gumelar memberi tanda dan pukulan mereka terhenti. Aku tersungkur, darah mengucur dari kepalaku. Namun siksaan ini tidak hanya berhenti di sini. Gumelar menjambak Lilis dan membawanya ke depan wajahku. Ini wanita yang kamu mau, ucapnya dengan menyodorkan kepalanya ke arahku. Sebuah tamparan sekuat tenaga menghantam wajah Lilis. Tidak puas dengan itu, Gumelar menendang punggungnya hingga terjatuh dan menginjak-injak wanita yang merupakan istrinya sendiri. Hentikan, tolong hentikan, teriakku sekuat tenaga. Puas menghajar Lilis, Gumelar menyuruh anak buahnya untuk mengikatku di sebuah tiang pondasi rumah. Kalau kamu memang suka wanita ini, ambil. Aku tidak sudi hidup dengan barang bekas kacung, ucapnya. Gumelar melangkah keluar dan berkata kepada anak buahnya,
Lakukan apa yang harus kalian lakukan." Para pekerja mulai tersenyum dan menghampiri Lilis. Dan apa yang aku lihat seolah seperti neraka yang tak akan bisa aku lupakan. 5 orang pekerja mengerumuni Lilis, menarik rambutnya, menamparnya, dan merobek-robek bajunya. Lilis berteriak sekuat tenaga, namun tidak ada yang bisa menolongnya. 5 orang yang dipenuhi hawa nafsu mencium bibir Lilis, meletakkan tangan-tangan kasarnya di tubuhnya dan memperkosanya bergantian tepat di depan mataku. Dendam, aku dendam. Jika aku masih hidup setelah ini, akan aku pastikan kalian merasakan yang lebih menyakitkan dari ini, ucapku dengan penuh amarah. Salah satu dari mereka menghampiriku dan menghajarku dengan sebilah kayu hingga aku tak sadarkan diri. "Kamu butuh tumbal untuk mendapatkan ilmu ini. Seorang anak wanita yang lahir pada Kamis Wage," ucap seorang dukun tua itu kepada kami. Aku masih hidup, tepatnya kami. Pagi itu Lilis tersadar dan melepaskanku dari ikatan. Kami bersembunyi di hutan di desa sebelah. Namun semuanya sudah berubah. Kejadian malam itu terus membakar amarahku. Dan namaku bukan Wira jika aku tidak membalasnya. Aku tahu seorang anak yang dimaksud dukun itu. Seorang anak bernama Mirah di kampung Sukmaraya yang sering bermain di kebun karet. Tidak peduli walau dia anak kecil, asalkan semua dendamku bisa terbalaskan, aku akan kembali ke kebun karet dan mendapatkan anak itu. Ritual sudah selesai. Anak itu sudah tidak lagi bernyawa. Namun seorang anak yang bersamanya, entah aku tidak bisa menemukannya. Sesosok makhluk muncul dari lingkaran di mana jasad Mirah berada. Setan? Demit? Jin? Bukan. Makhluk ini lebih mengerikan. Sepertinya aku telah memanggil sesosok makhluk yang lebih berbahaya. Makhluk dari dasar neraka. Aku akan berikan apapun, apa yang kau minta, asalkan Gumelar dan anak buahnya semuanya mati dengan mengenaskan, teriakku kepada makhluk itu. Tak butuh waktu lama, keesokan harinya warga menemukan kepala Gumelar tergantung di atas pohon karet dengan tubuh yang tidak utuh. Aku puas melihatnya. Aku kembali bisa bercinta dengan Lilis, dengan membayangkan orang yang menyakitinya mati dengan mengenaskan. Hampir setiap hari jasad-jasad para pekerja ditemukan di kebun karet, dan beberapa dari mereka hilang tanpa ditemukan jasadnya. Aku selalu tertawa puas ketika mendengar berita kematian para pekerja kebun karet itu. Namun ternyata aku salah. Aku lupa dengan bayarannya. Malam Jumat Kliwon, hujan deras dan petir yang menyambar memperparah keadaan ini. Aku tersungkur dengan penuh emosi. "Hentikan!" teriakku kepada sebuah makhluk itu. Lelepah, dia menggenggam Lilis dengan tangannya, menariknya dengan membelah tubuhnya menjadi 2. Tariknya yang besar mengunyah tubuh Lilis tepat di depan mataku. Aku tak mampu lagi berteriak. Ini adalah neraka. Inikah bayaran atas semua pembalasan dendamku? Penyesalan ini sudah merobek-robek jantungku. Aku kembali dan mengambil sebuah pisau dan menusukkan ke jantungku untuk mengakhiri semua rasa sakit ini. Namun apa yang terjadi? Aku tidak mati. Setiap luka yang kutorehkan ke tubuhku kembali hilang. Nyawamu adalah milikku. Kamu tidak akan mati sampai tiba saatnya kau dan aku dibakar di api neraka, ucap sesosok makhluk yang mengikat perjanjian denganku. Apa maksudmu? Aku sudah menyerahkan tumbalnya, jawabku dengan penuh tangis. Kau pikir masih ada tempat di akhir zaman untuk mereka yang bersekutu dengan iblis? Nikmati saja hidupmu di dunia dengan kepastian neraka telah dijanjikan bagimu, ucap makhluk itu.
Setan itu memanggil sekutunya untuk menjaga tubuhku. Dia mendiami Imah Luang, tempatku memanggilnya dan terus meminta tumbal atas dosa yang telah kuperbuat. Bersambung ke part 4 para penghuni neraka. Kita saksikan kelanjutannya ya. Makasih.